Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. FIFA World Cup adalah event olahraga yang paling mendapatkan jumlah penonton terbesar di dunia ini. Bahkan FIFA World Cup bisa dianggap sebagai pesta terbesar bagi warga dunia. Diperkirakan ada sekitar 5 miliar penduduk dunia menonton perhelatan olahraga terakbar ini. Ini bukan jumlah sembarangan, namun sangat luar biasa. Jumlah manusia yang luar biasa melimpahnya ini menonton olahraga sepak bola. Fenomena ini juga sekaligus menunjukkan bahwa hampir 80% penduduk dunia, kaum muda, anak-anak, bahkan kaum tua, mencintai sepak bola. Namun ada sejumlah kalangan yang tidak mau, bahkan melarang menonton, apalagi melakukan sepak bola. Siapa kalangan ini? Di kalangan umat Islam, kelompok Salafi adalah kelompok yang tidak membolehkan menonton sepak bola. Para ulama dan fatwa-fatwa yang mereka keluarkan pada umumnya mengharamkan sepak bola. Catatan ini ingin melihat fatwa-fatwa Salafi tentang pengharaman sepak bola dan alasan di balik pelarangan tersebut. Mari kita mulai dengan melihat bagaimana Ad-Da'wah As-Salafiyah, organisasi Salafi yang bergerak dalam bidang dakwah di Mesir, memfatwakan sepak bola. Syekh Abdul Mun'im As-Sahad mengatakan jika sepak bola profesional tidak diperbolehkan di dalam Islam. Dia mengatakan jika pelarangan sepak bola karena ada unsur komersialnya atau commercial value. Menurutnya mereka yang bermain sepak bola atau juga termasuk yang menonton itu bisa lalai karena sepak bola adalah senang-senang saja. Mereka yang hobinya senang-senang bisa menyebabkan mereka terdistraksi dari Tuhan. Perhatian mereka bisa beralih dari Tuhan kepada benda-benda atau hal-hal ciptaan manusia. Ini adalah alasan dibalik mengapa sepak bola dilarang. Namun jika alasannya seperti itu, mengapa sepak bola saja yang dilarang? Semua jenis olahraga bagi para penggemarnya dilakukan karena mereka mendapatkan fun dari melakukannya. Katakanlah bulu tangkis, bisbol, rugby, dan sebagainya. Selain itu juga olahraga, bekerja, mencari rezeki juga bisa membuat terdistraksi dari Tuhan karena deadline target yang harus dicapai oleh seseorang. Sebelum fatwa di atas, seorang ulama Salafi Mesir, Abu Ishaq Al-Huwaini pada tahun 2010 mengecam sepak bola sebagai bentuk hiburan yang dilarang oleh Islam. Dia mengatakan semua hiburan tidak ada gunanya kecuali bermain-main dengan seorang pria bersama istrinya, anak-anak, dan kudanya. Jika seseorang duduk di depan televisi untuk menonton sepak bola atau semacamnya, dia akan melakukan hiburan yang tidak ada gunanya. Kita harus menjadi bangsa yang serius, bukan bangsa yang bermain-main. Berhentilah bermain-main, kata Syekh tersebut. Mengabaikan anjuran Nabi Muhammad SAW tentang olahraga untuk menjaga kesehatan tubuh. Komentar Syekh Huwaini tersebut mengaitkan pada fatwa agama kontroversial pada tahun 2005 oleh ulama militan di Arab Saudi yang mengecam sepak bola sebagai ciptaan orang kafir dan merancang ulang aturan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA untuk membedakannya dari sepak bola kaum sesat. Fatwa tersebut melarang kata-kata seperti pelanggaran, gol, dan penalti, serta pakaian seperti celana pendek dan kaos. Fatwa tersebut memerintahkan para pemain untuk meludahi siapapun yang mencetak gol. Di tengah euforia Piala Dunia Internasional 2014, seorang ulama ultra-konservatif Mesir, Yasir Burhami, mengatakan bahwa menonton pertandingan sepak bola tidak dapat diterima dalam Islam karena merupakan gangguan dan menghancurkan bangsa-bangsa. Dia mengatakan menghabiskan waktu menonton pertandingan adalah bencana yang membuat saya sangat marah. Menurutnya sepak bola adalah gangguan dari kewajiban agama dan duniawi yang pada akhirnya menyebabkan kehancuran bangsa dan rakyat. Namun Burhami mengatakan bahwa ada kondisi yang akan membuatnya haram atau tidak dapat terima dalam Islam. Jika itu mengalihkan perhatian Anda dari kewajiban agama Anda, memperlihatkan bagian tubuh yang menurut sebagian muslim harus ditutupi, atau menyebabkan muslim mencintai dan mendukung orang-orang kafir, dan katanya pertandingan sepak bola biasanya memenuhi semua kondisi tersebut. Alih-alih mendapatkan dukungan, fatwa dari Burhami ini justru menimbulkan protes karena membanjirnya protes atas fatwa dia dari masyarakat. Burhami menyatakan, saya hanya mengatakan jangan buang waktu Anda.
Pada konteks Piala Sepak Bola Dunia 2022, Ketua Kongres Partai Ultra Konservatif dan mantan Presiden Partai Yunis Makyun mengkritik para pencinta sepak bola yang menghabiskan waktu menonton pertandingan Piala Dunia di Qatar. Fatwa yang Makyun keluarkan sebenarnya untuk menanggapi pertanyaan dari seorang penonton yang bertanya apakah sepak bola diperbolehkan dalam Islam. Dia mengatakan menonton 22 orang berlari mengejar bola adalah buang-buang waktu. Seorang muslim seharusnya tidak menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang mengalihkan perhatian orang-orang dari beribadah kepada Tuhan. Selanjutnya dia mengatakan orang-orang yang menghabiskan waktu berjam-jam menonton pertandingan sepak bola dapat menggunakan waktu ini untuk melakukan sesuatu yang benar dan bermanfaat, seperti membaca bagian dari Al-Quran. Musuh-musuh Islam menggunakan permainan ini untuk mengalihkan perhatian orang dari saudara-saudara kita di Palestina yang dibunuh setiap hari. Dan hal menarik dari FIFA World Cup 2026 ini adalah mereka menghormati kekhususan bendera Saudi Arabia, di mana bendera ini tidak menempel tanah karena di dalam bendera ada kalimat La ilaha illallah. Apa artinya di sini? Sepak bola yang selama ini diharamkan atau dikecam oleh kalangan Salafi sebenarnya tidak selalu bersifat memusuhi agama atau sekuler, namun hal-hal yang ada unsur keyakinan agama mereka bisa memberikan penghormatan. Konteks bendera Saudi Arabia ini adalah contoh yang sangat menarik. Lalu apakah dalam FIFA World Cup 2026 ini masih ada suara ulama Salafi yang mengharamkan sepak bola? Yasir Qadhi, ulama lulusan Universitas Madinah yang warga Amerika ini, mengeluarkan pernyataan soal Piala Dunia 2026. Dia mengatakan sepak bola bisa haram karena ini buang-buang waktu. Menonton sepak bola dianggap membuang waktu alias tidak berguna. Sepak bola yang juga dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan haram dan sepak bola menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam. Pandangan ini tidak mengharamkan bola secara mutlak. Asalnya menonton bola bisa menjaga dari kejatuhan pada 3 hal di atas. Namun kalau menonton sepak bola itu sebagai buang waktu dan karenanya haram, maka poin ini tidak sepenuhnya benar. Karena menonton bola itu dianggap oleh kalangan orang modern sebagai refreshing setelah orang bekerja keras selama seminggu dan sebagainya. Sebagai catatan, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh kaum Salafi yang mengharamkan sepak bola makin lama makin kehilangan pengikutnya karena penonton sepak bola dari masa ke masa naik terus dan sebagian terbesar justru penontonnya adalah umat Islam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.